Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesempatan, kesehatan serta kelapangan waktu dalam membuat video terkait dengan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurse Asmil Adli Simamora MK. Saya merupakan dosen tetap di program studi ilmu keperawatan program sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Al-Farayhan di Kota Padang Sidimpuan. Mata kuliah yang saya ampu adalah keperawatan komunitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran yang saya berikan pada mata kuliah keperawatan komunitas, yang dimana menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mata kuliah keperawatan komunitas, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah keperawatan komunitas. Mata kuliah keperawatan komunitas merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil mahasiswa program studi ilmu keperawatan program sarjana, yang dimana mata kuliah keperawatan komunitas memiliki bobot sebesar 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas, mahasiswa mampu menyusun dan menerapkan rencana asuhan keperawatan komunitas, yang dimana rencana asuhan keperawatan komunitas ini berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, yang dimana peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit minimal pada area sekolah dan kesehatan kerja dengan menggunakan langkah proses keperawatan komunitas dan pelaksanaannya menggunakan pembelajaran berbasis proyek pengabdian masyarakat. Deskripsi singkat mata kuliah keperawatan komunitas. Fokus mata kuliah ini membahas tentang asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait isu dan kecenderungan masalah kesehatan komunitas dalam konteks pelayanan kesehatan utama dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Area-area khusus dalam keperawatan komunitas yang dimana meliputi keperawatan kesehatan sekolah, keperawatan kesehatan kerja, home care, jaminan layanan keperawatan komunitas, dan isu atau kecenderungan dalam keperawatan komunitas, serta komplementer dalam keperawatan komunitas dengan penekanan pada peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan. Adapun bahan kajian ataupun materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan komunitas meliputi 14 materi. Nah, materi pertama tentang pengantar kesehatan komunitas. Kemudian pada materi kedua itu membahas tentang konsep dan asuhan keperawatan pada agregat atau kelompok khusus dalam komunitas. Kemudian pada pertemuan ketiga terkait dengan materi konsep dan asuhan keperawatan kesehatan kelompok anak dan remaja. Kemudian pada pertemuan keempat terkait dengan materi konsep dan asuhan keperawatan pada agregat khusus dalam komunitas. Kemudian pada pertemuan kelima itu tentang konsep dan asuhan keperawatan kesehatan sekolah serta UKS. Kemudian pada pertemuan keenam terkait dengan materi asuhan keperawatan komunitas dengan masalah kesehatan populasi. Nah, masalah kesehatan populasi yang dibahas pada materi ini tentang penyakit infeksi. Kemudian pertemuan ketujuh asuhan keperawatan agregat dalam komunitas. Nah, asuhan keperawatan agregat dalam komunitas pada pertemuan ketujuh ini membahas tentang penyakit mental. Kemudian pada pertemuan ke-8 asuhan keperawatan agregat dalam komunitas. Nah, pada pertemuan ke-8 ini asuhan keperawatan yang dibahas itu mengenai tentang penyakit kecacatan. Kemudian pada pertemuan ke-9 asuhan keperawatan kesehatan kelompok lansia. Kemudian pada pertemuan ke-10 materi tentang asuhan keperawatan kesehatan kelompok ibu hamil, bersalin, dan nifas di komunitas. Kemudian pertemuan ke-11 dengan materi asuhan keperawatan kesehatan kelompok penyakit menular dan tidak menular di komunitas. Kemudian pada pertemuan ke-12 itu materinya mengenai asuhan keperawatan kesehatan kelompok rentan cacat, yang dimana rentan cacat ini meliputi cacat fisik, cacat mental, dan cacat sosial, dan risiko terserang penyakit pada kelompok penyalahguna narkoba atau zat adiktif lainnya dan pekerja tertentu di komunitas. Kemudian pada pertemuan ke-13 itu membahas materi tentang program perawatan di rumah, dan pertemuan ke-14 mengenai terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. Terkait metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah keperawatan komunitas, ini menggunakan metode pembelajaran DIE, yang dimana pada metode pembelajaran pertama itu tentang delivery, di mana mata kuliah ini dapat tersampaikan dengan baik kepada mahasiswa dengan menggunakan beberapa buku referensi dan jurnal-jurnal penelitian lainnya. Kemudian yang kedua, interaksi. Nah, di interaksi ini adanya interaksi dengan mahasiswa yang saya lakukan dengan menggunakan pendekatan student-centered learning, di mana mahasiswa yang berperan aktif dalam menggali dan mencari informasi terkait dengan materi pembelajaran pada keperawatan komunitas. Kemudian yang ketiga itu adalah asesmen. Nah, asesmen ini bagaimana cara mengukur kemampuan mahasiswa dengan melakukan evaluasi penilaian di akhir pembelajaran secara objektif. Pada awal perkuliahan, saya akan menjelaskan terkait bobot penilaian, reward, dan punishment.
Untuk bobot penilaian sendiri itu meliputi kehadiran sebesar 10%, kuis 20%, tugas 20%, UTS 20%, dan UAS 30%. Untuk reward dengan memberikan nilai plus pada mahasiswa yang aktif dalam proses pengajaran, dan untuk punishment diberikan kepada mahasiswa yang terlambat dalam pengumpulan tugas. Hal ini saya terapkan agar mahasiswa tersebut tetap disiplin dalam mengikuti perkuliahan keperawatan komunitas. Baiklah, saya akan sajikan contoh pembelajaran atau perkuliahan pada mata kuliah keperawatan komunitas dengan submateri yang saya sampaikan tentang terapi komplementer dalam keperawatan komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih akan diberikan kesempatan serta kesehatan dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah keperawatan komunitas 2. Ya, yang dimana pada hari ini materi yang akan saya sampaikan ini terkait dengan terapi komplementer dalam keperawatan, terutama di perawatan komunitas. Yang dimana ini ada di dalam RPS, ya, rencana pembelajaran, ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan. Oke, terkait dengan terapi komplementer, ya, terapi komplementer kita sering mendengar atau bahkan kita pernah melihat di berita-berita di media sosial terkait dengan terapi komplementer, ya, yang dimana terapi komplementer ini menjadi trending topik, terutama di dalam dunia kesehatan. Yang dimana terapi komplementer ini ada yang disebutkan sebagai terapi alternatif, ya. Nah, untuk lebih mengenal terkait dengan terapi komplementer, ya, kita melihat dulu sejarah dari terapi komplementer ini. Nah, ini sejarahnya. Ya, menurut si Sender, ya, Sender pada tahun 2002, yang dimana terapi komplementer ini, ya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, menjadi sorotan di berbagai negara, terutama di negara-negara berkembang, ya. Nah, terapi komplementer ini atau terapi alternatif ini, ya, menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan, ya, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat estimasi sekitar 627 juta orang, ya. Ini yang 627 juta orang ini merupakan pengguna terapi alternatif, ya, yang dimana 386 juta orang ini mengunjungi praktik-praktik konvensional. Ini menurut si Smith, ya, pada penelitiannya. Nah, ada juga data lain tentang sejarah dari terapi komplementer, yang dimana ada terjadi peningkatan jumlah, ya, terkait dengan penggunaan terapi komplementer. Nah, di Amerika sendiri, negara maju, ya, ada sekitar 33% itu terjadi peningkatan pada tahun 1991 menjadi 42% di tahun 1997. Itu menurut si penelitian dari Eisenberg, ya, atau Sender pada tahun 2020. Nah, terapi komplementer ini menjadi salah satu pilihan, ya, pilihan di masyarakat terkait dengan pengobatan, ya, yang dimana tidak sedikit di pelayanan kesehatan, ya, klien tersebut atau pasien tersebut menanyakan terkait dengan pengobatan alternatif ini atau pengobatan terkait dengan terapi komplementer, ya, yang dimana pasien itu bertanya terkait dengan penyakitnya. Apa sih terapi komplementer atau terapi alternatif yang dapat membantu saya dalam mengobati penyakit yang saya derita? Itu ditanyakan langsung kepada dokter ataupun perawat ataupun petugas kesehatan lainnya, ya. Itu menurut si Smith pada penelitiannya, ya. Hal ini kenapa bisa terjadi? Nah, karena klien ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan pilihannya, yang sesuai dengan penyakitnya, yang mungkin menurut si klien atau si pasien ini dapat mengurangi penyakitnya, ya, atau dapat membantu pengobatan biologisnya, ya, yang dimana keinginan tersebut berdampak terhadap kepuasan si pasien, ya. Inilah yang menjadi peluang bagi kita, ya, nantinya bagi seorang perawat, ya, memberikan peran yang penting dalam memberikan pelayanan kesehatan, ya, terutama dengan terapi komplementer. Nah, tadi kita membahas tentang sejarah, ya, Sekarang kita membahas tentang pengertiannya, ya. Adapun terapi komplementer ini merupakan terapi tradisional, ya. Kita sering dengar, ya, apa terapi tradisional, ya, seperti menggunakan rempah-rempah, ya, atau menggunakan herbal-herbal, ya, yang dimana digabungkan dalam pengobatan modern, ya. Ini menurut si Andrew pada penelitiannya, yang dimana
penggabungan atau kolaborasian antara terapi tradisional dengan terapi modern. Ya, kemudian terminologi, ya, terminologi dari terapi komplementer ini sebagai terapi terhadap modalitas, ya, yang dimana terapi modalitas ini merupakan sebuah aktivitas yang menambahkan pendekatan secara ortodoks, ya, dalam pelayanan kesehatan. Nah, terapi komplementer ini juga merupakan pengobatan holistik, ya. Nah, kenapa dikatakan pengobatan holistik? Karena dia didasari, ya, dengan bentuk terapi yang mempengaruhi individu tersebut atau klien tersebut, ya, secara menyeluruh, ya, yang dimana ada keharmonisan antara si klien dan si perawat, atau si klien dengan dokternya, atau si klien dengan petugas kesehatan lainnya, ya, yang dimana keharmonisan tersebut untuk mengintegrasikan pikiran, badan, jiwa dalam kesatuan fungsi, ya, itu menurut si Smith. Ya. Nah, selanjutnya ini ada perkembangan, ya, dari mana perkembangan ini merupakan pengembangan dari terapi tradisional atau terapi komplementer. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan terkait dengan terapi komplementer ini atau terapi tradisional ini, yang dimana terapi komplementer ini menciptakan keharmonisan individu dari aspek biologis, psikologis, dan spiritual, ya, yang dimana keharmonisan tersebut diuji secara klinis sesuai dengan hasil dari penelitian yang sudah diujikan, ya. Nah, selanjutnya, terapi komplementer ini sesuai dengan prinsip keperawatan. Nah, yang dimana prinsip keperawatan yang ada di terapi komplementer ini bertujuan untuk memandang manusia sebagai makhluk yang holistik. Nah, makhluk yang holistik itu makhluk holistik yang bagaimana? Makhluk holistik yang memandang bio, psiko, sosial, dan spiritualnya. Nah, dari prinsip inilah, ini perlu didukung untuk memfasilitasi perawat, ya, dengan cara bagaimana meningkatkan kemampuannya, ya, dalam menguasai berbagai bentuk terapi keperawatan, terutama terapi komplementer, ya. Nah, dari kemampuan perawat tersebut, ya, akan menyempurnakan atau akan memberikan pelayanan yang baik terkait pelayanan dalam terapi komplementer, yang dimana penerapan dari terapi komplementer ini pada keperawatan perlu mengacu kembali pada teori-teori yang mendasari praktik keperawatan, ya, yang dimana teori-teori tersebut yang sudah uji klinis tadi, jadi tidak sembarang. Misalnya contoh terapi komplementer pijat bayi, ya, itu pijat bayi juga salah satu contoh terapi komplementer, ya, itu sudah diuji, sudah ada penelitian yang melakukannya, ya. Dari hasil penelitian tersebut maka diterapkanlah pada terapi komplementer. Oke, slide selanjutnya dari hasil penelitian. Ini tadi hasil penelitian terkait dengan terapi komplementer. Nah, sebelum ke hasil penelitian, ya, Bapak mau bertanya, ya, apa sih pengertian dari terapi komplementer? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya terkait dengan hasil penelitian, kita mau review. Ya, satu orang terkait dengan pengertiannya. Coba sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maliman Lubis. Definisi dari terapi komplementer yaitu dikenal dengan terapi tradisional yang dilakukan dalam pengobatan modern. Terapi komplementer ini disebut juga terminologi atau terapi modalitas atau aktivitas yang menambahkan pendekatan ortodoks dalam pelayanan kesehatan, atau disebut juga dengan pengobatan holistik, di mana pendapat ini didasari oleh bentuk terapi yang mempengaruhi individu secara menyeluruh, yaitu sebuah keharmonisan individu untuk mengintegrasikan pikiran, badan, dan jiwa dalam kesatuan fungsi. Oke, bagus, ya. Jadi itu tadi pengertian dari terapi komplementer. Dia termasuk atau sering disebut dengan terapi tradisional atau terapi holistik, ya. Oke, berarti sudah paham, ya, terkait dengan pengertian dari terapi komplementer. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang hasil penelitian yang pernah melakukan terkait dengan terapi komplementer. Nah, terapi komplementer ini merupakan terapi sentuhan dalam meningkatkan relaksasi, ya, dalam menurunkan intensitas nyeri, ya, dan mengurangi kecemasan serta mempercepat penyembuhan luka dan memberikan kontribusi positif pada psikologi, ya, itu menurut si Hitchcock. Nah, pada tahun 1999. Jadi terapi komplementer ini dari dulu sampai sekarang selalu dilakukan perkembangan terkait dengan terapi komplementer, ya. Nah, kemudian menurut si Stanhope,
dia melakukan penelitian pada tahun 2004 ya terkait dengan terapi pijat atau misix pada bayi ya, yang dimana bayi yang lahir kurang bulan ya, apa bayi yang lahir kurang bulan katanya prematur ya, dapat meningkatkan berat badan dan memperpendek hari rawat dan meningkatkan respon, itu kata si Stenhope dengan melakukan pijat pada bayi yang lahir kurang bulan. Nah, terapi ini menurut hasil penelitian si Stenhope ini dapat meningkatkan pola makan dan meningkatkan citra tubuh dan menurunkan kecemasan pada anak yang susah makan. Nah, tidak hanya dengan bayi yang lahir kurang saja, ya, pada anak juga dapat meningkatkan pola makan dengan terapi pijat atau massage tersebut. Kemudian hasil penelitian berikutnya terkait dengan penggunaan aromaterapi. Ya, penggunaan aromaterapi ini biasa digunakan oleh terapis ya. Ada dia aromaterapi lavender ya, atau seperti mengharum ruangan biar merilekskan pikiran ya. Nah, ini menurut si Butler, hasil penelitiannya dilaporkan terkait dengan penggunaan aromaterapi, yang dimana salah satu aromaterapi dengan penggunaan minyak esensial berkhasiat untuk mengatasi infeksi bakteri dan jamur ya. Kemudian tanaman lavender dapat mengontrol minyak kulit, sedangkan teh dapat membersihkan jerawat dan membatasi kekambuhan. Itu banyak terapi-terapi komplementer ya, yang dimana pada saat sekarang juga dikembangkan oleh beberapa penelitian. Contohnya juga Bapak pernah melakukan penelitian terkait dengan terapi komplementer ya. Misalnya daun sanggung Jawa dalam penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi. Ya, itu dengan hasil penelitian tersebut dapat menstabilkan atau menormalkan tekanan darah pada pasien. Kemudian ada juga dia terapi garam, rendah garam. Itu juga dapat menstabilkan atau menormalkan dan dapat membantu terapi modern dalam mempertahankan tingkat kenormalan dari tekanan darah pada lansia ya. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan hasil riset yang menunjukkan hipnoterapi. Hipnotis ya, hipnoterapi ya, di mana hipnoterapi ini dapat meningkatkan suplai oksigen ya, dan menyebabkan perubahan vaskular dan thermal ya, yang mempengaruhi aktivitas gastrointestinal ya, dan dapat juga mengurangi kemanasan. Nah, hasil-hasil penelitian tersebut ya, ini menyatakan terapi komplementer sebagai suatu paradigma. Oke, selanjutnya. Nah, kebutuhan perawat dalam meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan praktik perawatan ya, yang dimana praktik perawatan tersebut didasari oleh perkembangan apa? Kesempatan praktik mandiri. Nah, ini kan perawat sudah bisa nih buka praktik mandiri ya. Kalau dulu perawat belum bisa buka praktik mandiri, kalau sekarang perawat sudah bisa buka praktik mandiri. Nah, terapkan terkait dengan terapi komplementer ya. Selain untuk membantu terapi modern ya, itu terapi komplementer juga dapat menciptakan harmonisan ya, harmonisan secara holistik ya. Holistik tadi itu apa? Bio, psikososial ya, spiritual ya. Nah, pada saat sekarang minat masyarakat terutama di Indonesia ya terkait dengan terapi komplementer ini juga sudah mulai meningkat ya. Dari mana bisa kita lihat? Dari hasil-hasil penelitian. Kemudian dari hasil peningkatan jumlah penjualan obat-obat herbal ya, karena dengan menggunakan terapi komplementer mempunyai manfaat, yang dimana manfaat ini selain dapat meningkatkan kesehatan secara menyeluruh juga lebih murah, lebih hemat ya. Selanjutnya macam-macam terapi komplementer ada dua. Yang pertama apa? Invasif. Dan yang kedua invasif. Nah, yang invasif ini contohnya apa? Akupuntur. Ya, pernah lihat akupuntur? Pernah ya? Akupuntur. Ada cuping atau bekam. Ada yang pernah bekam? Ada ya. Yang dimana ini menggunakan jarum dalam pengobatannya. Nah, ada juga terapi komplementer yang non-invasif. Ya, ini terapi energi. Ya, ada terapi suara. Ada kita mendengar suara kicau, mendengar suara gemuruh air, gemuruh ombak, itu dapat merilekskan pikiran. Ada kita susah tidur, kita sering dengar musik musik yang mellow, yang santai ya. Atau terapi energi ini juga bisa pada orang-orang yang galau ya, musik mellow yang biasanya orang galau ya pakai musik mellow kan ya. Kemudian terapi biologis ini termasuk juga terapi komplementer yang non invasif, yang dimana ini menggunakan herbal
terapi nutrisi, ya, food pembini ini biasanya terapi biologis ini pada orang yang mengalami gangguan misalnya pada penderita hipertensi. Terapi nutrisinya apa? Biar darah atau bayi yang dengan atau anak yang dengan berat badan kurang misalnya, ya. Oke, selanjutnya klasifikasi dari terapi komplementer. Nah, ada lima kategori. Kategori pertama itu ada min body terapi. Nah, min body terapi ini memberikan intervensi dengan berbagai teknik, ya, berbagai teknik yang dimana main body terapi ini bertujuan untuk memfasilitasi kapasitas berpikir yang mempengaruhi gejala fisik, ya. Misalnya perumpamaannya imagery, ya, atau terapi yoga, ya, terapi yoga. Ada yang pernah ikut yoga? Ada yang yoga di sini? Belum ada. Yoga itu termasuk dengan mind body terapi kategori pertama untuk menenangkan pikiran. Terapi musik, terapi berdoa, ya. Ada tai chi, ya. Kemudian terapi seni. Kemudian kategori kedua ini alternatif sistem pelayanan, ya, yang dimana alternatif sistem pelayanan ini merupakan sistem pelayanan kesehatan yang mengembangkan pendekatan pelayanan biomedis, ya, yang dia berbeda dari barat. Contohnya pengobatan tradisional Cina, ya. Kemudian selanjutnya kategori ketiga ada terapi biologis, ya, yang dimana terapi biologis ini merupakan terapi natural dan praktik biologis yang biasanya ini terkait dengan obat-obat herbal, ya, terapi biologis. Nah, kategori keempat terapi manipulatif, ya. Manipulatif terapi ini biasanya dari manipulasi, ya, dan pergerakan tubuh. Misalnya pengobatan pilotrasi atau macam-macam pijat, ya, pijat kayak pijat bayi tadi, ya kan. Kemudian terapi cahaya dan warna serta hidroterapi. Kemudian kategori yang kelima, ini terapi yang fokusnya berasal dari energi dalam tubuh, ya, yang dimana dia dapat mendatangkan energi dari luar tubuh, ya, misalnya terapi sentuhan, pengobatan sentuhan, atau eksternal qigong, atau magnet, ya, atau klasifikasi kategori 5 ini biasanya dijadikan satu kategori, ya, yang dimana berupa kombinasi antara biofil dan bioelektromagnetik. Itu menurut si Singer. Oke, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ya, Bapak mau review lagi nih terkait dengan slide sebelumnya, ya. Coba satu orang jelaskan dulu macam dari terapi komplementer. Coba, ada berapa jenis tadi terapi komplementer? Oke, Dola. Macam-macam terapi komplementer yaitu ada dua, invasif dan non-invasif. Invasif terdiri dari kultur dan syuting bukan bahasa yang menggunakan jarum dalam pengobatannya. Dan yang non-invasif terapi energi atau reiki, qigong, tai chi, prana, terapi suara, terapi biologis, herbal, terapi nutrisi, food combining, terapi jus, terapi urin, hidroterapi kolam, dan terapi sentuhan modalitas, ice laser, pijat bayi, refleksi. Oke, bagus. Jadi ya, udah paham ya kategori dari terapi komplementer apa macam dari terapi komplementer. Nah, sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya, ada berapa kategori tadi? Terapi komplementer ada 5. Nah, ada yang bisa disebutkan 5 kategori tadi ya. Coba hilang. Jadi terapi komplementer itu ada 5 kategori. Pertama metode terapi, 2 alternatif, 3 terapi biologis, 4 terapi manipulatif, dan 5 terapi komplementer. Oke. Pertama adalah metode terapi itu adalah memberikan terapi untuk menenangkan kesehatan seperti yoga, BPJS itu kayak gitu. 2 terapi alternatif itu kemudian keadaan alternatif seperti pengobatan tradisional dari Cina. Dan 3 itu terapi biologis, yaitu pemberian terapi biologis seperti obat herbal, terapi manipulatif. Jadi dasarnya dalam pergerakan tubuh atau manipulasi klien, bukan seperti pemberian terapi cahaya dan warna dan berbagai macam terapi pijat. Dan itu terapi yang berfokus berasal dari energi dalam tubuh dan luar organ, sepertinya terapi sentuhan dan eksternal qigong atau menggunakan Magnet. Oke. Ya, berarti sudah paham ya. Tadi ada 2 macam. Yang pertama apa? Yang kedua? Kategori dari terapi komplementer ada berapa? 5. Oke, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Oke, berarti sudah paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini klasifikasi lain untuk si Smith, ya, terkait dengan terapi komplementer. Ada gaya hidup atau pengobatan holistik, ada botanika, ada manipulatif, ada mind body,
dan jenis terapi komplementer yang diberikan sesuai dengan indikasi yang dibutuhkan. Ini termasuk kelima tadi, di apa? Di kategori. Oke, ada peran perawat dalam memberikan terapi komplementer. Yang pertama konselor, ya sebagai konselor, angkat konselingnya si pasien terkait dengan masalah kesehatannya. Ya, terapi komplementer apa yang cocok dengan saya? Kata si pasien. Kemudian yang kedua sebagai pendidikan kesehatan, memberikan edukasi terkait dengan terapi komplementer kepada si klien atau pasien, ya terkait dengan penyakitnya. Terapi komplementer apa yang cocok untuk si klien. Kemudian sebagai peneliti, ya melakukan penelitian atau riset tentang terapi komplementer atau melakukan pembaharuan, ya dalam menciptakan sebuah penemuan dalam menurunkan atau menormalkan suatu penyakit pada si pasien. Kemudian koordinator, pemberian pelayanan langsung, ya. Kemudian ada koordinator, ya koordinator ini dia mengarahkan si klien terkait dengan bagaimana tata cara dalam melaksanakan terapi komplementer. Kemudian advokat ini, ya dia sebagai pelindung bagi si pasien, ya dalam menjalankan terapi komplementer. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Bapak review lagi sekali lagi terkait dengan peran perawat. Ada yang bisa jelaskan terkait dengan peran perawat? Ya, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Jaya Sidik. Saya akan membacakan peran-peran perawat. Peran-peran perawat ada 6. Yang pertama konselor, kedua pendidikan kesehatan, ketiga peneliti, keempat pemberian pelayanan langsung, kelima koordinator, keenam advokat. Advokat. Oke, berarti sudah paham ya peran dari perawat ya? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, coba kita ulang lagi. Perawat ada berapa? Pertama. Ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Kemudian? Berarti sudah paham ya? Oke. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya. Kalau mau bertanya, mungkin ada malu. Mau bertanya dia malu di sini. Bisa nanti melalui WhatsApp atau email bertanya dengan Bapak. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya atau sudah paham, kita sudahi pertemuan pada hari ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah penjelasan dan cuplikan terkait salah satu pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan komunitas. Semoga dapat bermanfaat dan tetap semangat. Salam sehat, salam sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.